Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Wela Pasca Emilida akan menyajikan materi dari mata kuliah Filsafat Matematika yang berjudul Humanis, Kontemporer, dan Maverick. Menurut Wilfrid Sellars, otonomi sosial, budaya, sejarah bukanlah sebuah ide baru. Sebuah aliran realisme kritis menganjurkan tingkat realitas dan evolusi yang muncul 70 dan 80 tahun yang lalu. Bapak dari filsuf analitik Wilfrid Sellars adalah realis kritis Roy Sellars. Pada tahun 1930-an, evolusi yang muncul terkubur di bawah filsafat analitik dan empirisme logis, dan hampir terlupakan. Namun hal ini muncul kembali. Pada tahun 1992, David Blitz menulis, meskipun sempat tertutupi oleh filosofi reduksionis dan fisikawan, pada periode pertengahan 1930-an hingga pertengahan 1950-an, evolusi yang muncul merupakan tren pemikiran yang aktif di antara filosofi dan ilmu pengetahuan. Karl Popper berperan dalam menggulingkan doktrin penalaran induktif dalam ilmu pengetahuan empiris. Baru-baru ini, ia memperkenalkan gagasan tentang dunia tiga, sebuah dunia pengetahuan ilmiah dan artistik, yang berbeda dari dunia fisik atau dunia satu dan dunia pikiran atau pemikiran, yaitu dunia dua. Dalam epistemologi tanpa subjek, yang mengetahui dan tentang teori pikiran objektif, ia menggunakan dunia tiga untuk mengartikan dunia yang dapat dipahami. Ide-ide dalam pengertian objektif, objek-objek pemikiran yang mungkin, teori-teori dan hubungan-hubungan logisnya, argumen-argumen, dan situasi-situasi problematis. Tampaknya Popper ingin menempatkan dunia platonis dari bentuk-bentuk ideal di samping dunia mental dan fisik. Selanjutnya adalah menurut Peter Medawar. Ontologi baru Popper menyingkirkan subjektivisme dalam dunia pikiran. Manusia, katanya, mendiami atau berinteraksi dengan tiga dunia yang sangat berbeda. Dunia satu adalah dunia fisik biasa atau dunia keadaan fisik. Dunia dua adalah dunia mental. Dunia tiga adalah dunia objek pikiran yang sebenarnya atau yang mungkin ada. Dunia konsep, ide, teori, teorema, argumen, dan penjelasan. Dunia, katakanlah, semua artefak pikiran. Elemen-elemen dunia ini berinteraksi satu sama lain seperti halnya objek-objek biasa di dunia material. Dua teori berinteraksi dan mengarah pada perumusan yang ketiga. Musik Wagner mempengaruhi musik Strauss dan pada gilirannya, semua musik yang ditulis setelahnya. Keberadaan dunia tiga tak terpisahkan dari bahasa manusia. Adalah yang paling khas manusiawi dari semua yang kita miliki. Dunia ketiga bukanlah fiksi, tegas Popper, tetapi ada dalam kenyataan. Ini adalah produk dari pikiran manusia, namun dalam ukuran besar bersifat otonom. Inilah konsepsi yang saya cari. Dunia ketiga adalah bagian yang lebih besar dan lebih penting dari warisan manusia. Pewarisan dari generasi ke generasi inilah yang membedakan manusia dengan binatang.
Namun, kesulitan untuk menjelaskan interaksi antara dunia-dunia ini berakibat fatal bagi Popper, seperti halnya para pendahulunya. Selanjutnya, menurut Lewis, F.R. Lewis dalam bukunya yang berjudul North Shore, Maze World menyebut dunia fisik sebagai publik dan dunia mental sebagai privat. Kemudian dia berbicara tentang objek jenis ketiga, yang tidak sepenuhnya publik dan juga tidak sepenuhnya privat. Mario Bunge adalah seorang materialis. Sehubungan dengan matematika, dia adalah seorang fiksi. Dia berpikir bahwa klaim otonomi pikiran mengganggu studi ilmiah tentang pikiran sebagai aktivitas otak. Dia menulis, otonomi dunia ciptaan pikiran manusia menurut Popper seharusnya bersifat relatif terhadap dunia fisik. Dengan demikian, hukum-hukum logika tidak bersifat psikologis maupun fisiologis. Dan terlebih lagi, hukum-hukum tersebut seharusnya objektif dalam arti yang tidak ditentukan. Idenya adalah bahwa rumus-rumus logika dan matematika setelah ditebak dan dibuktikan akan tetap berlaku, apapun yang terjadi. Namun hal ini tidak membuktikan bahwa objek-objek konseptual misalnya matematika atau anggota dunia tiga lainnya memiliki keberadaan yang otonom. Ini hanya menunjukkan bahwa karena mereka tidak mewakili dunia nyata, kebenaran mereka tidak bergantung pada dunia nyata. Dan oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa mereka adalah objek otonom. Selanjutnya adalah Philip Kitcher. Dua kontribusi penting untuk filosofis humanis matematika adalah Nature of Mathematical Knowledge dari Kitcher dan bukunya yang diedit bersama William Asprey, History and Philosophy of Modern Mathematics, atau HP. Pengantar HP menjelaskan bahwa dalam filosofi matematika dan sejarah matematika, sebuah tradisi lama tetap bertahan, sementara tren baru menggesernya. Filosofi matematika kami diberitahu diciptakan oleh Gottlob Frege. Pemikir sebelumnya tentang sifat matematika adalah prasejarah. Setelah Frege muncullah Whitehead dan Russell, Gilbert, Bronzer, Wittgenstein, Gödel, yang lingkaran Wina, Quine, dan sebagainya. Pada tahun 1950-an, filosofi matematika sampai pada neo-Fregianisme. Ini adalah ortodoksi yang menyatakan bahwa matematika adalah tentang himpunan. Agar sebuah pernyataan matematika menjadi benar, maka pernyataan tersebut harus sesuai dengan keadaan dalam suatu himpunan. Asprey dan Pitcher menyebut tantangan mereka terhadap filsafat neo-Freud sebagai maverick. Buku milik Kitcher, yaitu The Nature of Mathematical Knowledge, dimulai dengan kritik yang telaten terhadap epistemologi a prioris. Filsafat matematika tradisional ingin menjustifikasi pengetahuan matematika. Bagi formalisme, pembenaran untuk sebuah teori adalah bahwa teorema-teorema mengikuti aksioma-aksioma. Baik aksioma maupun teorema tidak memiliki nilai kebenaran di luar hubungan logisnya. Bagi intuisionisme, aritmatika dasar diberikan langsung kepada intuisi. Matematika lainnya mendapatkan legitimasi dari hubungannya dengan aritmatika.
Kitcher membuat kritik yang tajam terhadap formalisme dan intuisionisme. Sudut pandangnya sendiri memadukan empirisme dan evolusionisme. Semua pengetahuan matematika berasal dari proses pertumbuhan yang dapat dijelaskan secara rasional, mulai dari inti dasar, aritmatika bilangan kecil, dan sifat visual langsung dari angka-angka bidang sederhana. Inti dasar dialami dalam tindakan fisik mengumpulkan, mengurutkan, mencocokkan, dan menghitung. Rumus 2 tambah 2 sama dengan 4 dapat dibuktikan sebagai sebuah teorema dalam sistem aksiomatik formal. Tetapi, ia mengambil kekuatan dan keyakinannya dari model fisiknya dalam mengumpulkan koin atau kerikil. Aritmatika adalah teori pencocokan dan penghitungan yang ideal. Teori himpunan adalah teori ideal untuk membentuk koleksi. Sebuah batas atas dapat diberikan untuk semua koleksi yang akan benar-benar dibentuk oleh manusia. Tetapi dalam matematika, kita mengizinkan set dan angka yang sangat besar, bahkan set dan angka yang tak terbatas. Hal ini tidak merusak sifat empiris dari aritmatika, seperti halnya hipotesis gas ideal yang merusak sifat empiris dari dinamika gas. Untuk pertanyaan tentang apakah matematika itu, Kitcher menjawab, matematika adalah tentang korelasi. Ini adalah penafsiran ulang konstruktivis terhadap gagasan bahwa matematika adalah tentang himpunan, apa yang disebut Kitcher sebagai neo-Freudianisme. Tapi Kitcher lebih murah hati daripada para konstruktivis dalam hal apa yang bisa dilakukan oleh matematikawan idealnya. Sebagai contoh, dia dapat mengumpulkan banyak sekali elemen ke dalam koleksinya. Selanjutnya adalah Jean Piaget dan juga Lev Vygotsky. Piaget adalah seorang psikolog, bukan filsuf. Namun, dia memiliki entry yang dihormati dalam ensiklopedia filsafat. Pengamatannya yang teliti terhadap pertumbuhan pemikiran abstrak pada anak-anak merevolusi psikologi kognitif dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua. Sebagai ganti statistik tentang tikus yang berlari, ia menggunakan pemahaman, wawasan, dan keterbukaan pikiran dalam mengamati anak-anak. Buku-bukunya melaporkan pemikiran anak-anak tentang fisika, logika, angka, geometri, ruang, waktu, dan peluang. Gagasan Piaget yang paling populer adalah tahapan. Otak tidak dapat menyerap konsep-konsep tertentu hingga mencapai tahap kematangan yang sempurna. Gagasan ini berbahaya bagi pendidikan. Anak-anak di dalam kelas harus berada pada tahap kematangan yang sama. Tidak ada gunanya mencoba mengajarkan sesuatu kepada anak yang belum mencapai tahap yang tepat. Gagasan ini tidak didukung oleh penelitian selanjutnya. Piaget mengamati bahwa anak-anak belajar secara aktif, mengambil, meletakkan, memindahkan, menggunakan. Dalam asumsi ini, gerakan tubuh yang terkait dengan konsep dua sebagai contohnya, meninggalkan jejak di pikiran atau otak. Jejak tersebut akan menjadi konsep anak tentang dua. Dengan menggeneralisasi ide ini, Piaget mengusulkan bahwa konsep berhitung dan bilangan asli diperoleh melalui aktivitas. Aktivitas fisik yang nyata, bukan hanya pengamatan atau pembicaraan. Anak mengambil dan meletakkan, memanipulasi, menangani benda-benda seperti ton, koin, dan kerikil. Dengan kegiatan ini, sifat dasar dari benda-benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan dan permanen
mencapai representasi dalam pikiran anak, yaitu otak. Selanjutnya adalah Lev Vygotsky. Vygotsky tidak menulis tentang matematika, tetapi teorinya tentang pembelajaran relevan dengan matematika. Dan beberapa psikolog mengembangkan teori Vygotskian tentang pendidikan matematika. Vygotsky bersikeras bahwa pembelajaran dan aktivitas intelektual pada dasarnya bersifat sosial, bukan individual. Isi dari pembelajaran dan pemikiran berasal dari struktur sosial dan diasimilasikan oleh individu pelajar. Pendapat ini tidak akan mengejutkan seorang antropolog atau sosiolog, tetapi para ahli psikologi, termasuk Piaget, biasanya menerima begitu saja bahwa tugas mereka adalah mempelajari pikiran individu, terlepas dari orang lain atau masyarakat. Selanjutnya adalah Paul Ernst. Ernst menghormati konstruktivisme sosial dalam sosiologi dan psikologi. Dia memberikan ringkasan yang luas tentang Piaget dan Vygotsky dalam psikologi konstruktivis, Bloor dan Restivo dalam sosiologi konstruktivis. Ernst tampaknya menjadi orang pertama yang berbicara tentang konstruktivisme sosial dalam filsafat matematika. Dengan setiap teori yang ia jelaskan, ia menyajikan pernyataan positif dari teori tersebut dan keberatan yang dapat diajukan untuk menentangnya. Ini termasuk konvensionalisme dari Wittgenstein dan kuasi-empirisme dari Lakatos, yang ia sebut sebagai batu fondasinya. Tentu saja, menyatakan keberatan adalah suatu hal, dan menghadapi keberatan adalah hal yang berbeda. Dari ringkasannya, konstruktivisme sosial memandang matematika sebagai konstruksi sosial. Konstruktivisme sosial mengacu pada konvensionalisme, dengan menerima bahwa bahasa, aturan, dan kesepakatan manusia memainkan peran kunci dalam membangun dan membenarkan kebenaran matematika. Ia mengambil epistemologi falibilisnya dari kuasi-empirisme, termasuk pandangan bahwa pengetahuan dan konsep matematika berkembang dan berubah. Ia juga mengadopsi tesis filosofis Lakatos bahwa pengetahuan matematika berkembang melalui dugaan dan sanggahan, memanfaatkan logika penemuan matematika. Fokus utama konstruktivisme sosial adalah asal mula matematika. Pengetahuan bukan hanya pembenarannya. Pengetahuan subjektif dan objektif matematika masing-masing berkontribusi pada penciptaan dan penciptaan yang lain. Berikut adalah pandangan matematika dan masyarakat yang dicantumkan di bawah setiap ideologi pengajaran. Untuk pengajar industri, kumpulan kebenaran dan aturan. Selanjutnya, hierarki pasar yang kaku. Sedangkan untuk pragmatis teknologi, tubuh pengetahuan yang tak terbantahkan dan bermanfaat, dan hierarki meritokrasi. Selanjutnya, untuk humanis tua, tubuh pengetahuan murni yang terstruktur, dan kelas yang bersifat elitistik. Selanjutnya, untuk pendidik progresif, pandangan proses matematika yang dipersonalisasi, dan juga hierarki yang fleksibel negara kesejahteraan. Sedangkan untuk pendidik umum, konstruktivisme sosial dan hierarki yang tidak adil memerlukan reformasi. Selanjutnya adalah etnomatematika. Ide-ide matematika, seperti halnya ide artistik atau ide religius, adalah bagian universal dari budaya manusia. Klaim ini tidak dibuat oleh Ascher, tetapi bukunya membawa saya pada kesimpulan tersebut.
Matematika seperti yang kita ketahui ditemukan oleh Yunani. Namun, ide-ide matematika yang melibatkan bilangan dan ruang, probabilitas dan logika, bahkan teori graf dan teori kelompok, ini ada di masyarakat preliterate di Amerika Utara dan Selatan, Afrika, Pasifik Selatan, dan tentu saja di banyak tempat lain jika ada yang mau mencarinya. Ini tidak berarti bahwa semua orang dapat mengerjakan matematika. Seperti halnya semua orang dapat memainkan alat musik atau berhasil dalam politik. Banyak orang tidak memiliki kemampuan matematika, musik, atau politik. Namun, setiap masyarakat memiliki musik dan politiknya sendiri. Demikian juga tampaknya setiap masyarakat memiliki matematika. Beberapa orang menghitung dengan puluhan, yang lain dengan 20-an. Ada gagasan yang sering diulang-ulang bahwa angka yang melibatkan siklus berdasarkan 10 entah bagaimana lebih logis karena jari-jari manusia. Suku Yuki di California dikatakan percaya bahwa siklus mereka yang didasarkan pada 8 adalah yang paling tepat untuk alasan yang sama. Suku Yuki bagaimanapun juga mengacu pada ruang-ruang antar jari. Dan bagaimana dengan bahasa Toba, bahasa di Amerika Selatan bagian barat, di mana kata dengan nilai 5 menyeratkan 2 ditambah 3, 6 menyeratkan 2 dikalikan 3, dan 7 menyeratkan 2 dikalikan 3, ditambah 1. Kemudian 8 berarti 2 kali 4. 9 berarti 2 kali 4 ditambah 1, dan 10 adalah 2 kali 4 ditambah 2. Penelitian Profesor Ascher terkait dengan etnomatematika sebagai program pendidikan. Gerakan ini meminta sekolah untuk menghargai dan menggunakan kemampuan matematika yang dibawa oleh murid-muridnya, meskipun berbeda dengan yang diajarkan di sekolah. Dengan meningkatkan pemahaman dan rasa hormat terhadap etnomatematika, pekerjaan ini dapat memberikan manfaat bagi pendidikan. Ada sebuah pelajaran untuk filosofi matematika. Matematika sebagai sistem deduktif abstrak dikaitkan dengan budaya kita. Namun, orang-orang telah menciptakan ide-ide matematika jauh sebelum ada sistem deduktif abstrak. Mungkin ide-ide matematika akan ada di sini setelah sistem deduktif abstrak mengalami masa jayanya dan diteruskan. Baik, demikian adalah penyajian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.